namanya orang tua nih. Orang Ah. tua tuh sejelek-jeleknya anak kampung misalnya, dia sudah itu kita bina dulu gitu loh. Sejelek-jelek sejahat-jahatnya anak, senakal-nakalnya tapi kita bina dulu. Selama dia masih mau dibina. Saudara, visi Waikanan Unggul dan Sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Waikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Waikanan 2021-2026 untuk mewujudkan visi Waikanan Unggul dan Sejahtera. Ada 4 misi yang telah ditetapkan. Yang pertama yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Bupati Waikanan nomor 10 tahun 2020 tentang tugas fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Waikanan yakni membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan. Pada kesempatan kali ini telah hadir di studio All News Podcast. Selamat datang Inspektur Daerah Kabupaten Waikanan. Terima kasih kehadirannya. Bung, saya panggil Bunga saja ya. Bung boleh, Bung Ari boleh. Bung Dr. Ari Antoni Tamrin, SSTP MIP. Selamat datang, terima kasih kehadirannya di studio All News Podcast. All News ya, selektif dan edukatif. Di sela-sela kesibukan masih menyempatkan diri hadir di sini. Terima kasih. Iya dong. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat terus. Bung Ari, saya tertarik sekali membaca CV ya. Bung Ari sangat tertarik dari 2004 ya, setelah menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas, kemudian masuk ke IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kemudian di strata 2-nya juga di ilmu pemerintahan. Berikut di strata 3 ya, program doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Cerita sedikit sebelum kita ke esensi obrolan kita di kesempatan kali ini. Apa yang membuat Bung Ari tertarik mendalami ilmu pemerintahan? Ya, terima kasih nih Pak Edward. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ari Antoni Tamrin, SSTP MIP. Sebenarnya saya apresiasi dulu juga nih sama Bupati awal dengan adanya All News ini. Jadi Waikanan ini kayaknya punya media yang benar-benar saya gambaran saya bisa jadi stasiun TV bahkan ini. Amin. Saya makanya bilang malam sini nih ya karena saya memang tertarik dari awal. Oke. Jadi ceritalah profil saya sedikit. Saya dulu ya dari kecil sampai kuliah itu di luar. Kuliah di pemerintahan di Bandung, terus lanjut lagi S2 juga pemerintahan, S3 pemerintahan. Saya 2008 pulang ke Waikanan. Kenapa saya harus pemerintahan semua? Karena saya pengen lebih kalau dosen itu harus linear. Oh, linear. Saya juga kan mulai dari Sekcam dulu kan ngajar pemerintahan. Terus di situ saya belajar bahwa kalau emang kita fokus satu tempat dan kita senengin itu ya udah daripada kita kanan kiri kita lebih fokus sana dan kita pedalamin itu. Oke. Nggak mudah sih memang sebenarnya. Kalau cerita sebenarnya, kalau enaknya sih enak, cuman sebenarnya perjuangannya lumayan itu. Mempertahankan idealisme pemerintahan misalnya. Ketika dunia kerja kan orang-orang lihatnya, oh pemerintahan ini seperti ini. Sebenarnya banyak hal-hal yang orang tahu harus kita tahu juga. Bahwa pemerintahan ini sebenarnya seperti ini sih. Kita dengan tugasnya cuma mengayomi, melayani masyarakat. Jadi pemerintahan dalam arti luas itu memang tidak sesimpel yang dibayangkan. Tapi kalau kita pelajari benar ya pemerintahan ke depannya jadi bagus. Jadi saya berharap ya jangan berhenti belajar sih, intinya itu. Oke. Ini 2020 ya, kalau nggak salah masih menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja ya pada waktu Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian membagi waktu dengan menjadi kepala dinas dan kemudian menempuh pendidikan S3 seperti apa nih Bung Ari? Susah. jadi saya jadi bukan motor penggerak ya. Jadi kawan-kawan seangkatan itu, saya dulu tuh 6 orang dari Lampung. 6 orang ngambil doktor di Jakarta. 6 orang itu saya, Mantan Bupati Utara Pak Agung, Bu Inarti, Bupati Tulang Bawah, terus Yosa Rijal Kepala BPKAD Pesauran, ada 2 lagi lah. Dalam arti kita sebenarnya susahnya bukan di waktunya. Waikanan ini termasuk yang lumayan agak jauh nih jaraknya. Oke.
sempat dulu kita ada bandara. Mhm. Kita Waikanan berbangga lah dulu ada bandara perintis. Jadi saya dari bandara itu ke Jakarta itu dalam waktu yang cepat. Cepat, oke. Tapi di luar itu pun masih bisa. Yang penting jangkauannya kita siap saja dan kita niatkan. Jadi teman-teman nanya, kok bisa dalam arti selesai, biayanya seperti apa? Sebenarnya cuma fokus saja. Kita ke sana itu mau main-main atau mau kalau untuk nongkrong sih nggak selesai. Jadi kita harus fokus itu kita mau jalan buat apa. Oke. Jadi ya alhamdulillah apa ya dimudahkan sih. Dimudahkan. Kita bagus dimudahkan dan Pak Bupati dulu almarhum Pak Wakil Pak Edward juga dia itu waktu itu masih asisten dari asisten 3 sampai Wakil Bupati dia panggil saya. Saya itu butuh kader sebenarnya yang untuk S3 juga lah. Saya ini sendirian, waktu itu Dr. Edward yang sendirian, almarhum. Jadi memang saya dibina juga dalam arti ayo dong ambil dia ngasih semangat lah, mentor lah. Ya. Terus saya juga coba ngasih semangat ke teman-teman yang lain. Sekarang sudah Lampung Utara sudah 4-5 orang ambil di Jakarta juga di kampus IP juga. Malah kemarin inspekturnya Lampung Utara juga sampaikan juga gara-gara ya saya racun juga. Saya racun juga itu. Racun berarti saya ini agak jauh jaraknya. Racun yang positif ya Pak Inspektur ya. Jaraknya jauh nih Lampung Utara saya bilang, jauhan Waikanan saya bilang. Makanya akhirnya beberapa orang ngambil juga tuh. Dan saya buktikan saya untuk jadi contoh ya harus selesai. Kalau saya nggak selesai gimana saya ngasih contoh itu. Intinya itu. Masih aktif mengajar sampai hari ini. Kalau waktu dari Sekcam, Camat, saya mulai dari Camat tuh saya nggak berani ngambil S3. Saya ngambil pas S3 itu pas Kabak. Oke. Jadi Kabak organisasi saya ngambil S3. Kalau karena Camat kenapa nggak bisa? Karena Camat itu wilayah sih. Oke. Jadi izin Pak Bupati saya mau ngambil S3 jangan kalau Camat. Jadi kalau Camat itu Sabtu Minggu itu kadang-kadang dibutuhkan orang. Oke. Jadi saksi nikah, jadi sambutan. Makanya waktu Camat interaksi sosialnya lebih janganlah. biasa. Kita kasihan masyarakat. Tapi kalau bukan Camat kayak Kabak, waktu Kabak organisasi memang saya bolak-balik ke Mentan bisa. Dimudahkan juga, posisi dimudahkan. Dan sampai itu saya sambil ngajar UT. Okay. Jadi Sekcam sampai Kabak itu saya ngajar UT, saya berhenti ngajar UT itu karena ngajar UT itu hari Minggu. Saya S1 pemerintahan 2 kelas. Oke, saya berhenti terus saya kan S3 itu 4 tahun. 4 tahun saya berkecimpung bolak-balik, akhirnya 4 tahun selesai, saya baru ngajar lagi. Tapi saya ngajar UT saya lepas. Karena tawaran UT kemarin saya coba cari pengalaman lain dan alhamdulillah kemarin saya dapat NIDK khusus nomor induk dosen khusus namanya kayak dosen terbang di Maarif. Institut Maarif Waikanan karena Maarif kemarin butuh doktor dan di sana baru 3 dokter dan untuk menjadi institut dia harus butuh doktor. Izin Pak Bupati saya bilangin saya bantu Maarif untuk menjadi institut dengan mengajar di sana. Akhirnya ngajar, bukan ngajar malah nguji-nguji. Jadi ternyata lebih enak nguji daripada diuji. Ketahuan di situ. Iya. Bung Ari, kita esensi nih. Oke. 5 Desember 2022 kemarin dari Dinas Penanaman Modal. PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu kemudian dipercaya oleh Bapak Bupati Jopit menuju ke inspektor. Bila kita melihat peraturan Bupati nomor 10 tahun 2020 tentang tugas fungsi daripada inspektorat, ini pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Kalau kita melihat juga visi Waikanan Unggul dan Sejahtera 2021-2026 sesuai dengan amanat peraturan daerah nomor 2 tahun 2021. Inspektorat ini mengemban misi 1 nih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu dalam mewujudkan visi beliau ini pengawasan sangat penting. Salah satu ada 2 tujuan saya baca rencana strategis. Yang pertama adalah meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Situ salah satu sasaran, ada 3 sasaran. Salah satu sasarannya adalah meningkatkan kualitas SKPD. Iya. Sementara kalau kita evaluasi 2016-2021 kita di sisi nih. Kalau kita konversi ke poin artinya di angka 60 sampai dengan 70 poin. Sementara di 2021 sampai 2026 target kita B. Iya. Ya, 60 sampai dengan 70 poin. Ini menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini pada malam hari ini. Di antaranya bagaimana meningkatkan kualitas hakim kita menjadi indikator
bahwa akuntabilitas kita memang betul-betul berjalan dengan baik sesuai dengan yang bupati dan wakil bupati harapkan. Betul. Nah, ini strategi dan arah kebijakan apa nih yang akan dilakukan inspektorat ke depan terkait bagaimana meningkatkan kualitas sakit SKPD? Oke, terima kasih. Jadi saya mulai tahu sakit itu sebenarnya waktu kabak organisasi. Oh ya. Jadi kabak organisasi itu bagian yang ngurusin tentang peningkatan sakit juga. Saya belajar dari itu sebenarnya dari beda-beda sedikit. Nakar itu mengawasi tenaga kerja. PTSP itu mengawasi perizinan. Inspektorat itu mengawasi semuanya, akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sesuai dengan misi kedua. Dalam arti dari PP 12 tahun 2017 juga tentang pemilihan pengawasan penyelenggaraan. Kembali lagi ke akuntabilitas pelayanan pemerintahan. Saya lebih menitik beratkan begini. Bagaimana sakit ini termasuk nilai yang bukan hanya gengsi sebenarnya. Nilai CCB bukan itu, cuman ini bagaimana menjelaskan visi misi bupati dengan capaian. Jadi kalau yang selaras itu nilainya bagus. Jadi kadang-kadang di dinas-dinas ini visi misinya kemana, sasarannya kemana, yang kegiatannya kemana, nggak ketemu. Jadi sebenarnya sekarang memang di PP 88 juga yang terbaru itu bahwa nanti yang menilai itu dari perencanaan Bapeda, baru nanti di inspektorat bagian pengawasan dan pelaksananya. Kami 3 tim nih. Ini lagi dibentuk pedomannya dan kita kemarin belum ada pedoman ternyata. Pedoman implementasi dengan evaluasi sakit. Ini lagi kemarin habis rapat dan Pak Sekda juga. Jadi nanti 3 tim itu Bapeda, inspektorat dengan organisasi nanti bikin susunannya. Pedoman implementasinya bagaimana menyelaraskan antara visi misi pimpinan kita, tujuannya dengan kegiatannya. Jadi harus nyambung. Iya, betul. Kadang-kadang, makanya waktu kabak itu pernah di Kalimantan dan di Bandung, saya cek juga kenapa sakit mereka bisa A. Bandung itu A. Jadi memang tidak terlalu banyak program dari sasaran segala macam dan semua kegiatan dinas SKPD itu ke satu tujuan. Nggak nyebar. Makanya kita waktu itu sebenarnya waktu saya kabak itu masih CC, bukan malah C malahan, belum C. Karena kita terlalu menyebar. Nah, tugas kami ini dari Bapeda lah, dari Badan Perencanaan itu bagaimana ini nyatu lagi nih. Jadi tujuan kita kena gitu loh. Jadi kalau pistol itu terlalu banyak nembak kemana-mana. Jadi nggak fokus. Dan kami ini ada tugas khusus di tim kami ini, di ketua kemarin juga dipimpin Pak Sekda langsung. Bagaimana nanti dinas itu kita dipaksa untuk menjadi satu tujuan dengan arahan Pak Pimpinan. Jadi tujuannya harus jelas. Jadi kalau kegiatan yang melenceng udah kita hapus. Kalau dia nggak menurut, ya mau nggak mau nilai OPD-nya kecil. Dan sekarang Pak Bupati juga memberi arahan bahwa ini harus jadi poin utama nih untuk nilai kepala SKPD-nya. Kalau nilai kepala SKPD kalau subak perencanaannya tidak selaras, itu malah bisa pemotongan tukin malahan. Karena posisinya udah nggak zaman lagi, dalam arti dia bikin kegiatan sendiri yang nggak jauh dari visi misi misalnya. Iya, kalau kita melihat peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sakit, memang ada beberapa variabel di sana. Salah satunya adalah rencana strategis, kemudian perjanjian kinerja, setelah itu pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan, evaluasi dan monitoring kinerja. Nah, saya agak kaget nih Pak Inspektur. Kalau kita melihat sasaran, target sasaran kita di akhir RPJMD ini ada di angka 60, artinya di B. Tetapi di target tujuan ini di angka 62. Kok ada perbedaan atau bagaimana nih penjelasannya? Jadi memang itu tadi dari sinkron yang tujuan awal, sasarannya, IQ-nya seperti apa, PK-nya kadang-kadang nggak ketemu. Betul. Jadi nggak, cantolan itu nggak ada. Jadi kadang-kadang juga persepsi dari macam kepala OPD ini kadang-kadang kan sama lah kayak waktu saya di PTSP. Itu targetnya, kalau waktu di PTSP awal itu perizinan ya PAD malahan. Saya bilangin ini salah, kalau sakit ini bisa nggak naik ini. Sebenarnya sasaran dari perizinan dinas bukan PTSP saja, PMPTSP, penanaman modal perizinan terbaru 1 pintu. Target visi misi misalnya, target dari PTSP ini bukan uang, bukan jumlah orang yang izin, uang masuk berapa, bukan, tapi bagaimana investasi itu masuk. Jadi sasarannya harus salah ini dari awal. Kita ngomong perizinan, sebenarnya yang diinginkan kalau belajar dari yang saking sudah A segala macam itu bagaimana investor datang.
PM-nya keluarin, penanaman modalnya. Artinya begini, memang kalau saya melihat rencana strategis dari inspektorat, memang salah satu permasalahan adalah kurangnya pemahaman. Iya. Perencanaan dan penganggaran di setiap SKPD. Apakah ini menjadi kendala sehingga sakit kita agak terkesan lambat? Sekarang aja baru 5 dinas tuh yang beres di perencanaan. Oke. Jadi memang butuh waktu. Sekarang Kominfo malah yang lagi dirubah lagi, IKU-nya harus berubah lagi. Kalau nggak mau ngerubah dengan Bapeda kan udah matang dalam arti ini loh yang ditujukan. Misalnya perkebunan ini dia lihat dari Kementerian Perkebunan misalnya. Komparasi dengan yang ada di daerah. Kadang-kadang nggak harus balance. Tapi kita ini kan yang penilai juga harus balance sih. Dari Kemenpan, dari Kemendagri. Jadi kalau misalnya sakit ini segala macam di misalnya Kemenpan, kita harus kita aturin mereka. Kalau kementerian misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan itu agak berbeda memang. Tapi kita sesuaikan lagi dengan daerah. Misalnya kita nggak perlu lah punya dinas lautan, karena nggak punya laut misalnya. Jadi memang ada beberapa yang buat apa sih kita bikin ini nggak akan dapat target nggak gitu. Tapi kan, nggak fokus. Tapi saya melihat juga Pak Spektor, memang kalau kita bicara tentang tujuan, sasaran dan target serta indikator, tentu SKPD rujukannya adalah RPJMD. Apakah ini harus dilakukan review kembali terhadap RPJMD kita? Sebenarnya kalau saya melihat kalau di RPJMD ini kan udah saklek ya, udah jadi ya. Jadi gimana caranya yang OPD ini menyesuaikan? Saya kalau melihat harus dirombak total dari awal sih sebenarnya. Tapi udahlah, kita nggak usah nyari mana yang benar, mana yang harus dirubah. Tapi bagaimana nanti kita ini sudah sesuai. Kita kalau ngerubah RPJMD itu udahlah, bukan sesuatu yang mustahil, tapi emang sudah susah itu. Kita baru memfokuskan saja OPD ini ke visi misi bupati kita, ke Renstra-nya. Nanti dijabarkan lagi dengan PK-nya, biar fokus saja. Kita kalau ngerubah RPJMD udah waktunya. Dan sekarang ini kita berpacu, kadang-kadang sakit ini penilaian sakit 2023 ini nilainya 2022. Betul. Jadi kalau misal 22 yang nilai 2021 tahun sebelumnya. Saya kemarin sudah ada beberapa yang di Jogja kalau salah sudah ada diklat tentang dari Menpan langsung itu bahwa ini harus dirubah seperti ini nih misalnya. Kita ikuti saja itu karena kemarin sebenarnya Waikanan ini walaupun masih ada 5 yang CC itu, tapi sudah dalam kalau ikut kata-kata mereka, ikunya sudah dibikinin, itu sudah bisa B. Masalahnya kita ini harus menuju ke situnya itu. Jadi memang harus dirubah. Ada beberapa yang harus dirubah. OPD itu mau nggak mau harus dirubah. Indikator kinerja utama. Nah, indikator kinerja utama SKPD tentu mengacu kepada indikator kinerja utama Bapak Bupati kita. Betul. Artinya harus ada revisi juga dong di indikator kinerja utamanya pimpinan kita Bapak Bupati. Sebenarnya jangan terlalu banyak lah intinya itu. Kalau saya melihat ini jangan terlalu lebar. Terlalu lebar. Jadi Bandung itu cuma berapa? Berapa? Cuma 3 biji. Nggak terlalu banyak. 3 IKO. Dalam arti pimpinan karena ngejabarnya nggak susah kalau terlalu banyak. Jadi maksud saya dia fokus saja di beberapa. Kalau saya bisa ininya, karena posisinya nanti akan susah di SKPD yang ngejarnya. Ini misalnya di poin berapa. Tapi kalau memang udah fokus misalnya petani, misalnya Pak Gubernur, petani berjaya misalnya, itu banyak orang fokus itu. Jadi tidak usah terlalu banyak yang dikejar, justru nanti nggak fokus. Iya, kalau saya memang melihat ada beberapa, salah satu SKPD, saya pernah membaca rencana strategis. Dan itu rencana strategisnya mengacu kepada RPJMD. Dia ada 6 tujuan, kemudian ada 11 sasaran. Termasuk di salah satunya di inspektorat ada 2 tujuan, kemudian ada 5 sasaran. Apakah ini terlalu gemuk sehingga SKPD itu sulit mengimplementasikan target sasaran dan target tujuan? Ya jelas, semakin gemuk sasaran, semakin gemuk yang dituju, dia akan membagi waktu, personil, orang-orangnya untuk membagi kegiatan itu. Jadi di inspektorat ini bahwa saya pas masuk inspektorat ini sampai hitungannya PKPT-nya itu sampai kurang hari, kurang orang, kurang sarana, segala macam lah. Sampai kurang hari. Jadi 1 tahun dibagi, kami ada 800 pemeriksaan lah, dalam arti semua kampung, sekolah,
SKPD pun termasuk kami pemeriksaan. Itu sampai kurang hari. Jadi kalau kami tidak fokus kemana, misalnya akib, ya, kita menilai sakit, fokus misal satu, oke, yang lain kita, jadi hanya gak usah terlalu banyak. Kita mau seperti A, B, C, ya itu tugas sudah cukup banyak gitu. Jadi kembali lagi OPD juga nanti ada beberapa yang kita akan selaraskan. Ini nih Maret ini sudah mulai penilaian. Fokus inspektor sendiri, ini Apip ya, dalam hal perbaikan sakit kita. Artinya akan ada penyesuaian Kemen 050 terhadap visi dan misi daripada Bapak Bupati kita. Nah, seperti itu ya. Jadi ya memang harus seperti itu. Mau nggak mau harus seperti itu. Kalau kita nggak merubah, kita dengan pola lama nggak ketemu. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Artinya tidak akan mungkin ini penciutan atau pengurangan dari tujuan dan sasaran masing-masing SKPD. Sebenarnya bukan merubah sasaran, tapi memfokuskan. Memfokuskan sasaran. Jadi beda ya. Kalau kita sasarannya dirubah beda, tapi memfokuskan sasaran lebih yang menyelaraskan. Kalau tidak selaras percuma. Makanya pimpinan sebenarnya Pak Bupati Pasar itu punya hak yang sangat kuat untuk memanggil SKPD. Nanti SKPD itu kalau bisa memaparkan visi misi dia mau bikin apa. Kalau emang nggak cocok, nggak selaras, udah coret. Apain lagi? Misalnya kegiatan apa? Ini nggak ada nih nyantolnya di visi misi, nggak ada diikut, nggak ada di bupati, ngapain coret sudah? Harus kejam. Betul. Kalau nggak kejam kayak gitu, ya nanti berapa kegiatan memang nggak fokus jadinya. Jadi saya berharap nanti nanti Bapeda lah yang ngatur. Kita nanti inspektor ikut mengawasi, dalam arti nanti Pak Bupati manggil SKPD di masing-masing, dia sampaikan tuh. Ini kegiatannya A, B, C, D. Nanti kami lihat D ini kayak gini-gini Pak Bupati. Kalau dia bisa mempertahankan, kalau enggak ya udah coret. Harus dicoret sudah. Walaupun cuma 2 kegiatan, ya udah 2 itu yang paling cocok. Sisanya kita alihkan ke orang-orang yang lebih butuhkan. Dalam arti dinas lain yang sebenarnya bisa membantu mendukung visi misi bupati. Prioritas ya. Prioritas harus, karena kita ini masih nyebar. Saya lihat iya di tahun ketiga saya melihat juga meningkatkan kualitas sakit SKPD juga masih di angka 55,17 poin ya. Targetnya nih di tahun ketiga. Sementara sakit kabupaten kita di angka 60,64 kalau nggak salah, 64 poin. Tolong dikoreksi kalau salah. Artinya ini mengejar nih sakit SKPD mengejar sakit kabupaten. Tapi kan kalau asumsi sakit SKPD inilah yang mendongkrak sakit kabupaten kita menjadi bisa sesuai dengan kita harapkan. Nah, ini di sasarannya Pak Inspektur nih masih meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Salah satunya adalah meningkatnya pendampingan asistensi. Ini kalau saya melihat target dari awal RPJMD sampai dengan akhir RPJMD ini 100% nih. Ini pendampingan dan asistensi seperti apa nih untuk meningkat kualitas sakit kita? Jadi di inspektor memang tugasnya sampai pendampingan tahun berjalan, mengevaluasi yang tahun kemarin, terus banyak hal yang di Irban itu ada 5 sebenarnya. Kemarin baru terbentuk Irban khusus namanya Irban 5. Tapi yang nilai sakit itu dibagi di 4 Irban. Irban 1, 2, 3, 4. Itu udah dibagi habis SKPD. Saya cuma menyampaikan, kadang-kadang masih SKPD juga menanyakan bisa nggak pindah Irban misalnya. Wah, Irban ini terlalu killer. Beda-beda, kadang orang nggak seperti itu. Saya sampaikan juga, ini saya bikin dengan pedoman yang sama. Dengan, ya walaupun dia pindah Irban dari penilai dari Irban 4 ke Irban 3 misalnya, dia akan tetap sama nilainya. Makanya harus saya selaraskan antara penilaian di Irban 1, 2, 3, 4. Ini juga aspek keadilan. Ini lagi dibikin pedomannya. Jadi pedoman itu nanti ada ranks yang benar-benar rigid. Jadi misalnya ini pelaksana ABC misalnya. Dia cuma B ya nilainya cuma 2. Tapi C berarti nilainya 3. Jadi memang benar-benar rigid. Siapapun yang menilai, kalau pedomannya sama ya selesai gitu loh. Jadi kadang-kadang pendampingan juga seperti itu. Jadi nanti saya ini ada hampir 60 orang auditor ini dibagi di 4 Irban ini nanti ngedampingin. Masalah nanti nilai yang keluar dalam arti nanti ada dalam perbaikan seperti apa nanti didampingin. Tapi kemarin saya coba lihat salah satu ya di PTC kemarin itu sudah ada namanya laporan hasil evaluasi. Nanti saya lagi bikin surat. Kemarin juga dengan rapat Pak Sekda juga. Kita bikin surat dulu lah. Jadi laporan hasil evaluasi yang dibikin inspektor ini ditindaklanjuti dulu. Temuan-temuan yang kemarin yang harus diperbaiki ditindaklanjuti dulu. Kadang-kadang orang nerima, nanti udah mepet baru diperbaiki. Maksud saya
surat ini nanti ada jangka waktunya. Hmm. Jangka waktunya untuk harus diselesaikan sampai kapan. Kalaupun tidak bisa bukan salah kita lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya mau santai-santai juga di tahun ini atau tahun depan, ya siap-siap saja itu. Ini resikonya lumayan ini. Karena Pak Bupati juga dengan Pak Sekda sudah arahannya agak keras juga waktu Karena ini. beliau juga konsentrasi terhadap sakit. Ya bukan hanya sekedar ancaman, kayaknya bakal diberlakukan ini. Oke. Karena posisinya ya kepala OPD segala macam akan dapat hukuman pemotongan. Sebenarnya saya paling hindarin lah pemotongan karena punya hak juga lah. Kalau saya pribadi ya kasihan juga lah dalam arti kecuali yang sudah berusaha Oke. dan dia yang penting kita lihat dan juga nanti ada rewardnya juga. Pak Bupati nyalakan bukan hanya pemotongan, ada punishment dan reward. Jadi saya kemarin pas di upacara Pak Sekda yang di bawah B, dia akan ada pemotongan tukin 30% kepala OPD dengan nanti diatur lah. Yang rewardnya yang bisa sampai A misalnya dari B ke A, dia kan meningkat nih. Dia juga akan dapat rewardnya. Oke. Nah reward itu nanti dihitung juga dan satu lagi disampaikan pimpinan juga reward ini tidak serta merta satu OPD-nya dapat semua nih naik semua. Nanti dilihat lagi siapa yang paling kerja keras di situ, ataukah malah kasih perencanaan saja, atau sekretarisnya, atau malah anak teman-teman yang di sana yang siapa saja. Jadi nanti di rigid lagi, karena kita ini coba untuk menggapai aspek keadilan sih. Jadi nanti yang punishment nerima bahwa dia ini kurang, yang reward pun orang nerima, oh dia ini memang layak mendapatkan reward. Jadi kadang-kadang di ASN lah. Reward punishment ini kadang-kadang penting. Oke. Misalnya, ini saya juga mau gagas juga nanti kalau udah apel-apel bulan segala macam, yang kadang-kadang kena marah segala macam, yang apel upacara, ya orang-orang itulah yang tidak pernah ikut juga punishment juga tidak ada. Oke, Pak Inspektur, kalau tadi di tujuan yang pertama meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah ya. Kemudian kita di tujuan yang kedua nih. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Salah satunya adalah meningkatkan meningkatkan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini seperti apa nih dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut? Oke, jadi saya ini agak beda sedikit sih. Saya coba izin ke Pak Bupati waktu saya menjadi inspektur karena posisinya saya ingin bukan hanya SKPD. Tapi sekarang itu dana-dana DAK segala macam itu inspektorat tuh wajib untuk mengawal juga. Kemarin di Borobudur rapat inspektur lah. Jadi Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa itu kita minta diawasi oleh APIP rasanya. Jadi saya sekarang ini keliling ini Pak Edward. Jadi kemarin Belambangan Umpus Mengu, bulan depan di Baradatu, bulan depannya lagi di Kasus saya beserta Kejaksaan dan Polres nih. Kami keliling di semua kecamatan lah kami kelilingin per bulan satu kecamatan lah. Kalau kemarin dua kecamatan satu gabung di Blambangan. Jadi memang mengingatkan anti korupsi inilah. Jadi memang tugas kami juga sebenarnya untuk mengingatkan juga karena di kampung itu ada namanya dana desa. Oke. Di sekolah nanti dana bos. Di puskes dana bok misalnya. Di UPT KB pun ada dana bok. Tugas kami memang mengingatkan dulu awal pencegahan. Tapi kembali lagi karena yang sudah jadi tugas, saya ngajak rekan nih. Saya sampaikan pas ngajak rekan. Pimpinan Pak Bupati melalui inspektur misalnya ke kampung, ke kecamatan, anggap kami sebagai ayahnya. Jadi memang di Borobudur juga disampaikan. Jadi kalaupun ada kasus korupsi segala macam di tingkat kampung misalnya, itu pasti ke APIP dulu. Tidak bisa dari Polres atau Kejaksaan. Itu emang sudah jadi aturan. Jadi sampaikan ke mereka. Kalaupun dari inspektor ini kan intern nih. Internal lah. Okay. Jadi kalau masih bisa kami bina, bisa kami perbaiki, kami kasih ultimatum misalnya, dan dia masih mau ini ya monggo. Tapi kalaupun nggak bisa lagi, kami udah ngerasa nggak bisa dibina lagi, nanti kami antar ke bibinya, ibu kajari maksudnya. Iya. Nggak bisa lagi atau pamannya nih, Polres pamannya. Tapi maksud saya, kampung ini nganggap kami sebagai mereka merasa diperhatikan juga. Oh saya ini punya ayah nih, ada Pak Bupati, ada Pak Inspektur. Jadi mereka tempat ngadu dulu. Ini kami masalahnya seperti ini. Kami bina dulu. Jadi banyak. Jadi tugas inspektor ini sudah tersosialisasi di beberapa ini baru karena ini baru awal tahun, baru Umpus Mengu dan Belambangan. Nanti Maret di Baradatu, April di Kasui kalau nggak salah. Itu ada jadwal saya. Saya ngajak Jaksaan sama Polres di Kasat Reskrim dan
Ya Kajari sih terserah Bu Kajari. Katanya nanti mau ikut yang agak-agak jauh. Oke. Dan itu yang ya udah itu kepala kampung, kepala sekolah, kepala puskes, kepala UPTKB yang ada di kecamatan itu. Nanti Polres pun bisa mewakilkan Kapolsek. Tapi intinya kami coba untuk mengingatkan dulu. Oke. Saya bawa nih, ini bibitnya nih pamannya nih saya bilang. Kalau nggak bisa sama kami, tapi kan kadang-kadang begini. Kadang-kadang saya juga agak ini kalau misalnya belum kami bina, tapi bibitnya sudah masuk. Atau pamannya masuk duluan. Nah jangan, maksud saya dalam aturan yang sekarang di MOU. Jadi di Borobudur kan ada MOU antara Kejagung, Kapolri dengan Kemendagri. Dari MOU itu nanti akan diteruskan di gubernur. Itu mekanisme pengaduan masyarakat ya Pak Inspektur ya. Oke. Pengaduan masyarakat beda lagi. Oh beda lagi. Jadi kalau pengaduan masyarakat sebenarnya sama. Kita ini ada 5 lapis pertahanan. Kalau saya jelaskan 5 lapis pertama itu nomor 1 itu manajemen risiko internal control. Itu ya bendahara pelaku awalnya. Misalnya di kampung ya bendahara kampung. Terus nomor 2 itu manajemen oversight. Nah, manajemen oversight ini pimpinannya, kepala kampungnya, terus kepala puskesnya, itu yang kami undang. Nomor 3 ini baru kami masuk nih, APIP, intern kabupaten. Itu baru kami masuk. Cuman kan kalau bisa kan selesai di nomor 1 tadi. Oh betul. Kalau bisa nomor 1, nggak bisa nomor 2. Nomor 2 itu kepala puskes atau kepala kampung. Nomor 3 baru kami, APIP-nya. APIP ini di namanya Independent Objective Assurance, internal auditor di APIP. Masih nggak bisa juga, baru nanti ada BPK. BPK ini agak beda sedikit. Tetap internal juga pemerintah. Cuman kan dia kayak sekarang ini BPK masih ada di Waikanan. Dia ikut keliling. Kalau nggak bisa dulu baru APH. Ini APH yang terakhir maksud saya. Jadi ada 5 itu SPIP, 1, 2, terus nomor 3 APIP, nomor 4 BPK, baru yang 5 APH. Ya lapis pertahanan ini yang mengelola keuangan negara di situ. Jadi saya tetap mengingatkan untuk kampung, ya semua lah yang apalagi yang dana-dana dari pusat ini, yang pengawasan memang banyak di APIP dulu diutamakan. Kalau kami udah nyerah baru ke BPK dan APH. Dan itu sudah ada aturan, ada MOU-nya. Dan nanti MOU itu nanti diteruskan sampai kabupaten. Oke, kalau saya melihat permasalahan yang ada di rencana strategis Inspektorat ini 2021-2026. Ini sebelum direview nih saya bacanya. Ya. Salah satunya adalah belum optimalnya sinergitas antara APIP dan APH. Ya. Kemudian yang paling menarik saya baca juga adalah belum optimalnya kompetensi daripada pejabat kita, pejabat fungsional khususnya di sana. Namun kalau saya melihat ini formasinya 127. Kemudian baru terisi 55 pejabat fungsional kita, artinya 43% saja baru terisi di sana. Dari auditor Pratama sampai dengan Madya, kemudian pengawas Pratama sampai dengan Madya. Dengan auditi 649 kalau nggak salah, dengan sumber daya manusia yang sedikit ini mengaturnya gimana nih Pak Inspektur? Ya itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kami nyusun PKPT namanya, kegiatan tahunan. Itu sampai kurang hari, kurang orang, kurang biaya segala macam lah. Iya. Jadi memang sampai kurang hari itu ceritanya gimana? Kurang orang ya wajar lah. Karena sampai 700-800 malah dari objek yang di ini. Tapi kembali lagi memang ya dari Kabupaten Linggo saya pelajari juga bahwa memang belum banyak yang ya auditor ini kan fungsional. Orang-orang belum tahu juga. Masih terbiasa dengan enak struktural. Sebenarnya fungsional ini ke depan bakal banyak fungsional daripada struktural. Kan Pak Presiden juga udah sampaikan. Kita nanti bakal banyakkan di fungsional saja. Karena lebih fokus. Dan di saya sebenarnya hampir 60 itu ada jenjang ya. Jadi auditor yang pertama itu auditor Pratama namanya. Baru auditor muda, baru Madya. Dan itu ada batasannya juga sebenarnya. Misalnya di auditor Madya itu cuma batasnya 5 per kabupaten. Boleh ngusul lagi. Itu yang di BPKP Permenpan. Terus nanti juga ada P2 OPD yang di bawah Kemendagri. Itu juga sekarang udah mulai jadi fungsional Madya di situ. Tapi sekali lagi dia ada batasan. Jadi batas maksimal yaitu yang jadi kesulitan sebenarnya mau saya sampaikan ke pusat juga bahwa orang-orang yang karirnya sudah dari auditor muda mau ke Madya, Madyanya sudah full. Jadi dulu nggak bisa naik. Kalau muda nggak bisa naik, yang pertama nggak bisa jadi muda. Jadi memang mau mancing-mancing orang mau masuk melihat karirnya, waduh ini batasannya belum naik. Makanya keluarlah namanya dari Kemendagri fungsional auditor Madya juga P2PD.
Dan sekarang juga saya lagi diklat ini. Ini posisi saya lagi diklat ini. Jadi diklat CGCAE ini 2 minggu off online. Nanti hari Sabtu saya berangkat ke Bogor nih. In passing ya, Pak Inspektur? Sebenarnya kalau in passing itu awal-awal. Awal-awal. Okay. Jadi Pak Presiden itu memudahkan. Jadi banyaklah yang perubahan in passing langsung. Tapi sebenarnya kalau fungsional itu dia yang benar-benar ya, yang benar-benarnya diuji dulu. Kemarin tuh in passing itu memudahkan saja sebenarnya. Kalau kedepannya nanti harus ada ujian dulu. Dan di inspektor sendiri ada beberapa yang belum ada sertifikat diklat sih sebenarnya. Dan mereka ini saya agak sedih sih sebenarnya. Jadi memang di orang ini harusnya setiap tahun tuh ada diklat mereka ini. Jadi mereka ada penambahan ilmu terus. Tapi memang keadaannya saya ini lagi nyuri kemana ada 2 staf saya yang alhamdulillah dapat sebenarnya beasiswa lah dari BPKP namanya START. Tapi untuk yang tingkat pratama. Jadi memang rebut-rebutan juga ini. Karena anggaran di kabupaten terus terang saja ini agak kesulitan. Kesulitan dalam arti untuk pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini kadang-kadang masih belum jadi prioritas intinya itu. Tapi padahal itu dibutuhkan untuk level auditor. Tapi mereka tuh butuh itu. Ya butuh asupan gizinya perlu itu. Bukan asupan gizi uang bukan. Iya, kalau diklat. Bicara kalau kualitas saya pikir cukup mumpuni sekarang ini pejabat fungsional kita baik auditor maupun pengawas. Tapi secara kuantitas formasi saya baca di Renstra formasi 127. Sementara 50, baru setengahnya 55 ada 43% ini. Ini langkah konkretnya Pak Inspektur bagaimana ini formasi ini terpenuhi ini? Sebenarnya kalau ya berarti kalau setengahnya berarti mereka kerja 2 kali. 2 kali ya. Kerja 2 kali. Saya ada perbedaan sebenarnya. Jadi memang saya bagi-bagi. Jadi di Irban 1 2 3 4 nanti beberapa ke SKPD kampung, review lah audit. Nanti ada namanya Irban khusus ini baru dibentuk. Jadi dia itu coba untuk mengelola untuk pengaduan masyarakat. Jadi ngebagi-baginya seperti itu. Jadi nanti dia fokus untuk pengaduan masyarakat. Dan pengaduan masyarakat dibatasin juga sebenarnya. Kalau di anggaran kita 7 kalau nggak salah di awal-awal tahun. Ini sudah 8 yang ngadu dalam arti. Saya menyampaikan juga kemarin di RRI bahwa pengaduan masyarakat ini harus kita coba menarik semua masyarakat untuk berkontribusi intinya. Untuk melaporkan misalnya ada tindak pidana korupsi misalnya. Laporannya jelas. Jadi kadang-kadang kalau kami nerima seperti bukan surat kaleng ya. Nggak jelas itu nggak akan kami juga. Jadi nanti saya sosialisasi juga ke kecamatan nanti bahwa bagaimana pengaduan yang benar itu seperti apa. Kalau misalnya saya ngasih materi ke kepala kampung, kepala sekolah, ke kepala puskes segala macam terkait pengaduan masyarakat nggak pas. Tapi kalau saya RRI kemarin tentang pengaduan masyarakat. Kalau saya pas di kecamatan yang saya ajak ngobrol itu kasih materi kepala kampung segala macam, mereka bukan untuk pengaduan masyarakat, mereka itu karena diadukan. Jadi saya nggak materi beda. Kalau materi ke mereka bagaimana mereka mencegah perilaku korupsi, bagaimana dia mempertahankan integritas. Kalau tidak mau ini resikonya seperti apa. Jadi beda-beda deh. Kalau saya ngasih materi kemarin RRI ke masyarakat beda, sama saya ngasih materi ke kepala kampung dan kepala puskes atau mengambil kebijakan. Itu beda. Ini kan ada 55 nih yang sudah terisi baik pengawas maupun auditor. Sementara audit 649, ada 298 SD negeri kita, kemudian ada 61 SMP yang juga harus terus diawasi, kemudian 221 kampung, sudah itu ada 6 kelurahan, belum SKPD-nya. Ini benar-benar kerja ekstra. Bagaimana visi dan misi Waikanan terwujud dengan benarnya penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kalau saya melihat permasalahan lagi ini kurang responsif dari SKPD pada saat ada temuan daripada inspektor. Apakah ini juga menjadi kendala juga di inspektorat? Ada 2 sebenarnya yang pertanyaan yang mau saya jawab. Yang pertama terkait SKPD. Dulu waktu di kaporisasi itu kenapa penguatan di inspektur malah. Bapak inspektur itu nanti bakal gambarnya nanti kayak di Capil nanti SK-nya 2. Jadi dia bisa mengawasi kerja pemerintah. Kalau selama ini inspektur sama kayak eselon 2 yang lain, eselonnya.
Dulu pernah digagas bahwa inspektur itu semi vertikal. jadi posisinya sama. Jadi kita ngawasin yang levelnya sama gitu. Itu agak susah. Nanti inspektor ini bakal ditarik wewenangnya untuk penggantinya pun harus dari izin kementerian. Bahwa tanggung jawab langsung ke gubernur misalnya. Jadi bisa ngecek, karena sekarang ini ngecek satu level kan beda dengan misalnya Pak Sekda mengalir ke OPD, karena eselonnya pun beda. Ini kan eselonnya masih sama. Jadi mau ngecek OPD lain dengan status yang sama kan agak berbeda. Tapi waktu itu nggak jadi tuh naikin eselon 3, eselon 2A, tapi dengan penambahan irban khusus. Makanya muncul irban khusus. Awalnya dulu gagasannya kita irban 5 ya. Irban 5. Karena itu bedanya. Terus yang kedua tadi terkait jumlah auditor nih. Ya sebenarnya 60 lah kalau saya lihat dari susunan saya sampai 120 itu setengahnya lah. Sebenarnya bukan, emang PKPT kemarin kurang. Saya mau ke Pak Bupati, ini sampai kurang hari, kurang orang ini saya bilang. Gimana solusinya? Terus saya ngambil kesimpulan untuk rencana strategis awal ini sebenarnya kita bagi zona. Jadi memang semua kampung itu, saya nggak bisa intervensi saya bilang. Tapi semuanya saya audit. Semuanya saya review. Cuman karena posisinya kurang waktu, kurang orang segala macam, ada yang kami datengin, audit itu langsung. Ada juga yang kami panggil. Karena waktu tadi nggak cukup waktunya, tapi semuanya tetap kami periksa lah. Terus di luar itu masih ada Dumas juga untuk hal-hal tertentu. Jadi memang mengatur itu kalau saya waktu coba itu memang dari 19 kampung 3 kelurahan misalnya. Itu kan sudah terpetakan tuh. Mana sih yang zona merah, zona kuningnya mana nih? Jadi nanti saya bilang ke teman-teman di Irfan, kalian petakan juga di masing-masing kecamatan itu. Jadi memang tidak harus misalnya di Waituba 13 kampung kita datengin semua, enggak juga. Maksudnya kita petakan dulu. Misalnya 6 ini zona merah, ini kita datengin langsung. 4 ini kayaknya zona kuning ini. Bisa kita panggil misalnya. Jadi kita sudah petakan. Jadi kita nggak habis waktu di tempat hal-hal yang kira-kira ini nggak ngabisin waktu juga nih, karena kita waktunya kurang. Jadi zona itu perlu. Sama kayak polisi. Polisi juga kadang-kadang bersemua lah. Jadi jangan petakan namanya zona merah, zona kuning. Dan inspektor harus begitu juga. Review yang dilakukan oleh inspektorat sendiri terhadap auditi kita dari 649 auditi kita, review kemudian pengawasan kemudian pemeriksaan, ini masih di sebatas dokumen atau memang ada verifikasi faktual yang dilakukan oleh inspektorat? Ada yang cukup, ya tadi makanya ada yang cukup kita panggil, kita review saja dokumennya. Ada juga, makanya zona tadi menentukan. Oke. Ada yang kita harus benar-benar datengin, kita sampai ke kampungnya, kita cek benar-benar. Makanya kemarin ada setiap hari ini ada yang dampingin BPK. Jadi auditor kami ini masing satu hari ganti-gantian, Irban 1, kemarin Irban 2, kemarin lagi Irban 3, gantian dampingin BPK untuk keliling juga. Jadi maksudnya BPK itu juga sama lah tipenya kayak kita juga. Cuman dia level 4 nih. Kalau yang nomor 4 kita nomor 3 nih. Dalam pengawasannya. Dalam hal itu kita belajar juga tuh. Bagaimana BPK mengecek orang. Sampai tingkat kedalaman aspal pun ada mereka ada alatnya. Dan kita masih belum sampai seperti itu ya. Belum sampai seperti itu ya. Cuman kita bakal belajar ke sana juga. Sampai belajar ke sana. Kalau kita mengecek semua kegiatan itu, ya betul tadi, kita kekurangan orang, kekurangan waktu, makanya kembali lagi, kalau kita sudah petakan dengan zona-zona ini, tapi zona-zona ini bukan berarti kita yang milih secara asal-asal ya, kita harus punya petakan benar, misalnya, ini kepala kampung ini pengaduan masyarakat sekian, berarti itu zona merah. Zona merah. Kita pengaduan juga kita pilih-pilih yang benar-benar ya. Kadang-kadang, apalagi tahun politik seperti ini tahun politik ini sebenarnya. Ini saling ngadu itu banyak. Oh ya. Banyak ini. Tapi kita bisa lihat juga ini yang ngadu ini lawan politik atau seperti apa. Kadang-kadang yang paling susah adalah menakar tujuannya ini. Ini menjatuhkan atau memang untuk kampungnya gitu loh. Betul. Kadang-kadang itu nggak kelihatan. Kadang-kadang makanya di auditor kami ini saya ngelihat sih ada beberapa saya kasih nama misalnya angkatan 2018 itu misalnya saya bilang skuad baru misalnya. Jadi beberapa orang-orang yang dan saya nilai juga nih di tim saya ini. Oh ini bisa nih. Dalam arti saya pun ngecek mereka auditor saya ini agar tetap menjaga integritas mereka. Intinya sih itu. Jadi kalaupun saya keliling kecamatan, saya sampaikan ke mereka juga kadang-kadang. Sampaikan kalau misalnya ada nggak benar di auditor saya. Intinya itu. Ini ada ini roadshow nih keliling kecamatan, Bung Inspektor. Kita ada sinergitas antara APIP dan APH ini. Ini nanti muaranya mengarah kemana nih?
Saya pengen menjelaskan Mhm. kembali ke awal tadi bahwa ini kampung ini ada yang memperhatikan. Oke. Jangan sampai kepala kampung ini, wah saya nggak ada yang merhatikan. Orang tua nggak ada, paman nggak ada, bibi nggak ada, bibi terus yang marahin saya. Jadi mereka punya orang tua. Pak Bupati sebagai pimpinan daerah melalui inspektur lah. Kami ini ngebina dulu. Jadi kalau anak itu nakal, kami pukul duluan. Kalau udah nggak bisa kami pukul dan nakal bener kabur-kaburan, baru kami kasih ke bibi. Intinya gitu. Jadi kepala kampung segala macam kami jelaskan dulu. Kamu orang ini masih saya perhatikan. Tapi kalau sudah tidak mau saya perhatikan lagi, saya serahkan saja sudah. Intinya itu. Tapi kan tetap dalam pembinaan. Namanya orang tua nih. Orang tua tuh sejelek-jeleknya anak kampung misalnya, dia sudah itu kita bina dulu gitu loh. Sejelek-jelek sejahat-jahatnya anak, senakal-nakalnya, tapi kita bina dulu. Selama dia masih mau dibina. Ada beberapa yang sudah terlalu parah misalnya. Ada beberapa kasus yang memang sudah tidak bisa ditolong lagi Oke, ya. ditolerir lagi. Itu yang kadang-kadang kemarin sampai Pak Kajung ke Kajagung kemarin waktu di Baru Jakarta disampaikan. Tapi kalau serahkan di APIP ini sampai lebaran berikutnya baru belum selesai juga. Jadi saya bilangin ke ibu bibinya lah bukan dari. Enggak sampai seperti itulah. Nanti kita batasin misalnya 6 bulan lah, 3 bulan. Kami itu ada sidang namanya sidang TPTGR. Tindak pidana kerugian negara. Jadi nanti ada sidang, pimpinannya Pak Sekda segala macam. Kita menghitung kerugian negara. Dulu pernah saya ngeliat TPTGR itu 2 kali kalau nggak salah juga kan. Dulu itu masih saya masih di Naker kalau nggak salah. Jadi posisinya kepala PJ kalau nggak salah kepala kampungnya dia membalikan uang negara itu 60 juta kalau nggak salah selama 3 bulan. Itu dulu kita utamakan. Jadi uang negara kembali dia tidak dapat hukuman. Misalnya, tapi dia mengembalikan uang negara sesuai kerugian. Sesuai kerugian. Kalau udah masuk ke APH, dia mengembalikan uang juga. Satu dia dikurung juga, satu dia mungkin lebih dari itu biaya. Membayar denda juga. Jadi 3 dobelnya kalau sudah di APH. Tapi kalau di inspektor di kita di APIP dengan sidang TPTGR dia cuma dihitung kerugian negara dia mengembalikan dengan jangka waktu misalnya 2-3 bulan dia harus sekian nih. Jaminannya apa? Kita lihat nanti jaminannya. Misalnya udah kebun kita lihat kan. Oke. Kita. Tapi dia selesai gitu loh. Dia mengembalikan uang. Apakah ini bagian dari sasaran kita di tujuan yang pertama pendampingan, meningkatkan pendampingan dan asistensi terhadap akuntabilitas, Pak Inspektur? Jadi posisinya memang saya menggalakkan itu. Oh ya. Saya menggalakkan itu kembali lagi muncul. Kalau nggak seperti itu juga, nanti waktunya nggak jelas. Bisa ya benar sampai tahun berikutnya ya belum selesai belum lunas juga. Jadi makanya satu ngebina orang itu kadang-kadang jangan terlalu halus juga kadang-kadang harus agak keras. Harus agak keras. Jadi jaminannya pun kita lihat benar. Kita pokoknya dia harus cari 100, dia cari kebun lah. Dari mana pokoknya kita harus pegang jaminan. Kalau enggak ya sudah nanti Polres sudah lihat ini kerugian negara sekian. Nanti ke pamanan ya ke sebelah. Cuman kalau misalnya kita lihat ini kerugian negara dia ngembalikan misalnya. Ya udah, dalam arti kita nggak boleh juga terlalu lembut juga boleh kita nih. Jadi memang harus ada ketegasan, aturan kita jelas, udahlah. Semi militer lah ya. Semi militer lah. Jadi saya agak sebenarnya di inspektornya agak sedikit jadi belajar agak integrasi kejam juga sih sebenarnya. Oh iya. Jadi baru 2 minggu pertama saya harus beberapa ngebina kawan-kawan saya sendiri gitu. Nilai dia kesalahan misalnya. Udah 2 orang dipecat segala macam di PNS. Dan arti memang sudah aturan. Jadi memang mau nggak mau, saya bilang sama Pak Bupati, saya udah lurus-lurus aja Pak Bupati, saya bilang. Dalam arti ya udah ini tugas saya. Banyak yang jadi nggak sih udah, tapi itu sesuai dengan aturan. Saya nggak subjektif ke orang. Dia salah apa, ya hukumannya seperti apa nanti kami yang nilai di auditor di Irban. Dan satu lagi nih, jadi memang inspektor itu bukan hakim ya. Jadi misalnya saya contohin beberapa lah, misalnya kayak di Bidan Banjir lah yang kemarin agak viral atau yang Gunung Labuan yang cabul misalnya. Jadi nanti di Irban kami, Irban yang wilayah ngecek dulu. Terus kalau misalnya udah viral, nanti Irban khusus masuk. Nanti dia dipanggil orangnya, bahwa ini benar atau tidaknya, sama kayak kejaksaan lah. Ada kronologis. Ada kronologisnya ini benar enggak, dan kami langsung bikin kesimpulan. Bikin kesimpulan itu bahwa ini adalah hukuman sedang. Oh ini adalah hukuman berat. Nah, misalnya hukuman
Kalau hukuman ringan sih enggak. Hukuman ringan kasih aja ke kepala SKPD. Oke. Kami itu biasanya hukuman sedang atau hukuman berat. Dan hukuman sedang itu ada 3 misalnya. Beberapa kayak Pol PP itu hukuman sedang. Kayak beberapa viral kayak cabul atau segala macam itu hukuman berat. Hukuman berat itu ada 3 juga dibagi. Dan menentukan hukuman berat nanti itu ada tim lagi di kabupaten. Misalnya yang di Pol PP itu nanti ketuanya ASN 3. Jadi kami itu cuma ngasih ini loh gambarannya, ini hukumannya yang sesuai dengan aturan. Tapi pengambil kebijakan bukan di kami lagi. Penindakan ada di nanti ada di ininya. Tapi itu dibagi lagi kayak Bijan misalnya. Kembali lagi ke ini. Dia golongannya berapa dulu? Kalau dia golongan 2, biasanya udah kepala SKPD misalnya berarti ibu kepala dinas kesehatan. Tapi dia ibu kepala SKPD sudah dapat ini loh, apa namanya? Garisnya. Ini termasuk hukuman sedang. Ini termasuk hukuman berat. Nanti dipilih. Hukuman berat kan misalnya penurunan pangkat, pecat, terus nonjob misalnya dengan pecat dengan hormat. Dan nanti dimilih di mana itu. Tapi kami sudah kasih rambu-rambunya. Ini termasuk hukuman sedang loh. Hukuman sedang itu penundaan pangkat, penurunan pangkat selama setahun itu penurunan sedang nih. Nanti dari tim lagi ada kabak hukum juga di situ. Jadi yang ramunya di situ. Tapi jaksanya kami sudah bikin surat loh. Jadi kalau bisa jangan keluar dari sini. Benar. Tapi bisa nggak keluar dari situ? Bisa. Ujungnya pengambil kebijakan. Tapi saya sampaikan ke teman-teman di inspektorat, kalau sudah kebijakan, itu jangan di kita. Irban, apalagi kepala Dalnis, Katin, itu bukan pengambil kebijakan. Kita lurus-lurus saja. Nanti kalaupun pengambil kebijakan itu di pimpinan. Kalau bisa saya atau ke atas lah, Pak Sekda atau Pak Bupati. Kita jangan ngambil kebijakan lah. Kadang-kadang ini saya harus jaga juga nih Irban. Kadang-kadang dia orang ngambil kebijakan sendiri, di luar aturan kadang-kadang. Jangan di dalam arti ini masih ada aturan nih nempel-nempel. Cuman sudahlah kalau sudah ranah kebijakan sudah itu pimpinan. Kita pokoknya kita kasih tugas kita ini rambu-rambunya kita laporkan. Pak ini hasil dari inspektorat ini sebenarnya hukumannya seperti ini. Udah sampai batas itu. Masalah nanti hukuman dari pimpinan ya pengambil kebijakan. Pak Inspektur terkait pengawasan ini. Pengawasan bukan hanya di SKPD atau audit di beberapa audit 649 audit yang seperti saya sebutkan. Pengawasan juga terhadap kedisiplinan pegawai negeri sipil aparatur sipil negara. Kita bahas juga ini. Kita kupas. Nah ini melihat tren kedisiplinan dalam tanda kutip aparatur sipil negara kita yang nakal nih. Trennya cenderung naik atau cenderung menurun nih? Saya sudah positif sih sekarang. Kalau posisinya seperti yang penting bagi ASN lah. Kita sama ASN juga sih. Sebenarnya hasil reward punishment harus jelas. Intinya seperti itu. Kadang-kadang ya saya sampaikan tadi, kalau yang rajin segala macam sama dengan yang tidak rajin segala macam, bakal akan muncul kecemburuan. Tidak ada punishment bagi yang tidak pernah hadir kantor atau seperti apa, dan tidak ada reward bagi yang rajin. Kadang-kadang memang untuk meningkatkan kualitas dari ASN itu sendiri, dia harus ada pembeda, ada motivasi. Motivasi juga bukan hanya punishment ya. Punishment itu motivasi tapi yang kurang bagus lah. Tapi ada rewardnya kita harus sanksikan juga. Itu yang mau saya coba sampaikan ke kepala OPD yang lain. Bahwa nanti kita coba petakan juga nih. Masing-masing OPD ini. Coba lihat dulu lah. Maksudnya mereka yang nilai. Nanti laporan ke kami juga nilai. Mana yang mungkin yang udah harus dibina. Saya pengennya nanti masing-masing OPD itu ngirimin 1-2 nama lah. Karena saya beberapa dinas lain, ini orang di sini. Ini agak susah nih. Jadi kadang-kadang kan mata kami juga kan terlalu banyak tugas juga. Kami nggak tahu nih mana sih yang rajin di SKPD, mana yang nggak malas atau kurang rajin atau menghilang lah. Saya pengennya nanti masing-masing SKPD ini juga punya laporan ke kami. Karena mereka langsung melekat. Bisa laporan ke kami misalnya. Dinas mewakili dinas ini yang paling malas ini nih, minta tolong dibina misalnya. Kalau nggak ada laporan dari mereka, ya kami nggak tahu juga. Bisa kami tahu, cuman kan prosesnya agak lama nih. Karena kita nggak tahu nih yang punya dapur kan mereka. Terus kedua, saya sampaikan juga pimpinan. Kalaupun nanti ada yang malas segala macam, ada yang hilang, terus dia tidak ketahuan lah sama orang lain di luar itu. Biasanya kalau pimpinan SKPD tidak berani menegur, itu pimpinan SKPD-nya kena tegur juga. Jadi memang bisa double side. Kami bisa mengirimkan surat atas izin Pak Bupati Pak Sekda menegur, dalam arti pimpinan ini tidak mau memberikan teguran kepada bawahannya. Kalau misalnya 2 kali teguran pimpinan baru kami bisa masuk. Jadi emang ada syarat-syarat
ya kami nggak bisa langsung masuk. Oke. Jadi misalnya saya tahu nih dia nggak pernah masuk, tapi saya masuk nggak bisa. Jadi yang pertama ranah benar kepala OPD-nya, dia menegur dulu pimpinan bawahnya. Berjenjang. Oke. Jadi walaupun saya tahu, tapi nggak bisa saya masuk. Pembinaan itu diwajibkan untuk berjenjang ya Pak Inspektur ya. Oke. Iya, memang ada aturannya seperti itu. Jadi kami nggak bisa masuk. Saya sampaikan, saya tahu misalnya di sekitar dewan lah. Pak Bupati sampai itu nggak pernah masuk gini-gini. Oke. Saya tanya dulu, biasanya tetap saya tanya ke Pak Sekwan, ini seperti apa langkahnya, Pak harus sudah tegur atau belum, karena harus berjenjang. Kalau 2 kali dia masih parah juga, baru kami masuk dalam peningkatan pemanggilan lagi. Jadi memang sekali lagi memang jadi pimpinan itu memang harus bukan cuma jabatannya saja karena bupati, tapi resikonya juga. Saya kemarin ada satu sebenarnya, ada satu namanya, tapi dia bukannya nggak pernah masuk, dia sakit. Dia sakit selama 2 tahun di inspektor. Kita beresin ini. Takutnya nanti kalau saya meriksa dinas lain dan dia nggak pernah masuk juga, nanti bantalan, di inspektor tuh ada yang nggak pernah masuk. Makanya kemarin saya beresin. Dan dia emang lagi benar-benar sakit. Dan sekarang sudah Pak Bupati, kalau yang udah sakit sepertinya sudah lah, akhirnya diizinkan untuk pindah. Karena sudah pingsan terus segala macam. Dan dia tidak memungkinkan, dan di Lampung Timur dia ada istrinya. Kita bantu dia untuk pindah saat itu karena posisinya dia udah sakit parah. Jadi itu membersihkan inspektorat dulu saya bilang. Kalau udah nggak ada lagi, baru kita membersihkan yang lain. Karena jadi sapu itu kita harus bersih dulu. Oke. Sebelum closing nih, Pak Inspektor. Ya. Program prioritas kita nih 2023. Apa nih? Apakah di tujuan yang pertama meningkatkan akuntabilitas atau di tujuan yang kedua kita penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN? Dua itu memang. Dua-duanya jadi prioritas. Jadi prioritas. Kalau masih 2, 3 itu masih wajar prioritas. Cuman memang dari awal, karena ini sudah lagi pendampingan akuntabilitas, Maret ini sudah mulai penilaian. Jadi untuk siap-siap nanti kami bikin surat juga terkait laporan tindak lanjutnya. Laporan hasil evaluasi tahun kemarin ditindaklanjuti dulu oleh SKPD, dan itu kami kasih waktu. Jadi memang semuanya kalau bisa berjalan. Dan sekali lagi kami juga coba untuk memperbaiki diri. Kalau misalnya auditor-auditor kami ini ya tidak terlalu mendampingi lah. Tapi nanti Akib termasuk Akib nanti dia akan ada pedoman yang nanti ketuanya itu di SKPD masing-masing. Jadi bukannya kami mendampingi, mereka harus juga paham perencanaannya, sekretaris dengan kasubag perencanaannya harus paham juga, atau kabit-kabitnya atau jabatan media di sana. Dia harus paham dulu. Jadi kami pendampingannya nggak terlalu dari awal gitu loh. Agak habis waktu kami. Asistensinya terlalu panjang. Iya, asistensinya terlalu panjang. Jadi mereka harus paham juga dulu. Jadi nanti tetap kami akan dampingi. Cuman kalau dampingin dari nol akan batas waktu. Dan kalau batas waktu sudah tidak tercukupi, ya mau nggak mau nilai mereka akan kurang. Dan kalau nilai mereka kurang, ya otomatis nanti hukumannya akan berlanjut nih. Jadi harus siap. Intinya harus siap. Nih sebelum closing nih, terakhir. Kalau disuruh memilih dosen apa aparatur sipil negara? Aparatur sipil negara, dosen itu termasuk aparatur sipil negara sebenarnya. Kita mengabdi ke negara ini bisa banyak sisi. Pejabat politik pun kayak gubernur, bupati, presiden itu pejabat politik itu mengabdi ke negara juga. Cuman kadang-kadang emang ada, kenapa saya suka mengajar waktu dari ngajar UT, sekarang ngajar Ma'arif, mungkin nanti UBL, berarti kita ada sisi lain yang benar-benar nyaman juga sih. Bukan iseng ya? Bukan. Karena kalau kita ngajar, kita ngasih ilmu ke orang, itu ilmunya bukan kurang. Nambah. Saya ke Ma'arif sekarang saya ngajar supervisi pendidikan. Mau nggak mau, saya belajar dulu supervisi pendidikan itu seperti apa. Baru saya ngajar ke anak-anak Ma'arif. Dalam arti dulu waktu di UT ngajar pemerintah, saya belajar lagi. Jadi kalau saya ngasih ilmu, ngajar itu, ilmu saya nambah terus. Sebenarnya di inspektorat sama. Ada beberapa yang belum saya pahami terkait auditor misalnya. Jadi saya senang sih sebenarnya Pak Bupati di pimpinannya ngelihat kalau kita mau untuk belajar terus malah dikasih. Jadi saya ini agak meningkat lah. Waktu itu cuma di Nakar ngawasin kerja, di besok ngawas lebih besar lagi ke perizinan. Supaya terus nambah lagi. Cuman saya lebih suka sebenarnya, tertantang juga. Dan selama saya diberi kesempatan ya saya maksimalkan. Artinya dua profesi yang sama-sama dicintai. Nyambung. Terima kasih Pak Inspektur kehadirannya. Sukses selalu. Mudah-mudahan sehat dalam mengemban amanah. Juga ini untuk Waikanan lah. Kita Waikanan udah punya stasiun TV tuh, keren. Amin. Saudara, demikian bincang-bincang saya dengan Inspektur Daerah Kabupaten Waikanan, Dr. Ari Antoni Tamrin, SSTP MIP. Kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya Edo Rapiadi, Al News, selektif dan edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.